Halo teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman? Kita doakan ya, semoga teman-teman dan saya tentunya diberikan selalu kesehatan yang sesehat-sehatnya, dilancarkan segala aktivitasnya, dan yang pasti dimudahkan segala rezekinya. Semuanya untuk keluarga tercinta ya teman-teman ya, amin, amin, amin. Video saya kali ini teman-teman, saya masih akan membahas sedikit mengenai mobil Innova ya. Jadi kalau video sebelumnya saya sudah bahas tentang otomatis tensioner fan belt dan beberapa hal yang lain ya terkait dengan Kijang Innova. Nah kali ini saya mau bahas mengenai water pump. Jadi apa kira-kira gejala-gejala kerusakan ya. Jadi kita menganalisa gitu. Sebab kalau misalnya kita tidak peka ya, apalagi kita sebagai pemilik mobil mungkin masih awam ya, tapi kalau teman-teman pahami video ini, nah mudah-mudahan teman-teman nanti terhindar dari yang namanya mesin sampai overheat ya, karena pasti sangat berhubungan ya, erat dengan yang namanya overheat, karena pompa water pump ini atau pompa air ini kan sehubungan dengan sirkulasi air yang ada di mesin kan ya, internal mesin. Oke teman-teman, jadi simak aja video ini sampai selesai ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman untuk kita mengetahui bagaimana ciri-ciri pompa air atau water pump ini harus kita ganti. Sekarang sebelum kita lanjut teman-teman, mohon bantuannya untuk channel ini ya. Jangan lupa teman-teman yang mampir, yang menonton, bantu-bantu subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan yang sudah mendukung channel ini tentunya tidak lupa saya tetap mengucapkan banyak terima kasih. Oke. Baik teman-teman, saya jelaskan pelan-pelan ya sama teman-teman. Ini saya ada contoh water pump. Ini untuk Toyota Kijang Innova Solar ya teman-teman ya, diesel ya. Ini original ya, ada tulisan Toyota. Kemudian ada juga water pump untuk Kijang Innova bensin kan ya, ada perbedaan teman-teman, tapi fungsinya sama ya, tidak ada perbedaan fungsinya, hanya bentuknya saja modelnya yang berbeda. Jadi teman-teman, secara umum ya, terjadi kerusakan pada water pump itu disebabkan karena seal yang ada di dalam sini itu bocor, sehingga membuat water pump ini jadi bocor. Saat water pump ini bocor, kapasitas air yang ada di dalam radiator pasti berkurang otomatis ya. Dia pertama-tama kita bisa lihat dulu di tabung cadangan air radiator ya, di tabung cadangan reserve itu ya, dia akan berkurang ya. Nah jadi kita bisa melihat ketika air berkurang, kita wajib mencurigai namanya water pump, sekalipun memang ada beberapa hal yang lain yang mengakibatkan terjadi kekurangan air pada kapasitas air di mesin ya teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini secara umum ya, terjadi kebocoran pada seal yang ada di dalam. Biasanya itu secara wajar saja apabila mobil pemakaian sudah lebih dari 5 tahun ya, atau kilometer mobil sudah terlalu banyak, itu sangat wajar teman-teman. Itu secara umum, jadi akan mengganggu atau akan membuat mobil kita akan overheat ya, panas berlebihan, dan bisa mengakibatkan sampai terjadinya turun mesin ya, bahkan bisa turun setengah mesin teman-teman, seperti itu ya. Nah sekarang untuk menganalisa untuk suara bunyinya, saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman bisa lebih paham apa yang mau saya jelaskan ya, menganalisa kerusakan pada water pump, saya akan buatkan skema sederhana di sini ya, yang sehubungan dengan water pump. Jadi saya akan buat di sini namanya puli kerek as. Itu dia besar ya teman-teman ya. Puli kerek as yang tengah-tengahnya itu ada baut. Ini yang berhubungan langsung dengan kerek as ya, crankshaft. Kemudian di sini saya akan buat satu buah tensioner. Lalu di sini saya akan buat lagi namanya dinamo ampere. Ya, kata lain dinamo ampere itu alternator atau dinamo cas.
Sama saja tugasnya untuk menyuplai arus listrik ke aki supaya tidak tekor ya. Lalu di sini saya akan bikin lagi satu pompa power steering. Kemudian di sini saya akan buat satu lagi kompresor AC. Lalu saya akan bikin satu lagi di sini namanya tensioner ya, kecil. Oke, kira-kira beginilah sebagai ilustrasi aja teman-teman ya. Jadi seumpamanya kita memasang fan belt ya. Ini hanya ilustrasi teman-teman. Saya fan beltnya kita pasang ke sini. Terus. Nah, di sini nanti ketemu namanya ini water pump. Nanti dia mutar ke sini lagi. Mutar lagi ke tensioner dan kembali dia ke puli keras. Oke, jadi ini sebagai gambaran aja ya. Nah, jadi teman-teman, misalnya nih mesin kita dihidupkan ya kan. Kalau mobilnya bensin itu suara kasar dari daerah sini itu sangat terdengar sekali ya teman-teman ya. Tapi kalau mobilnya solar mungkin agak sedikit kita sulit ya, karena bunyi solar dengan bunyi bensin Innova sama-sama Innova ya, itu kan pasti ada perbedaan ya. Kalau diesel pastinya agak lebih kasar. Tapi teman-teman jangan khawatir, tetap kita bisa mencurigai ya. Ada tanda ciri sendiri ya untuk kita melihat ada keanehan pada suara mesin mobil ya. Nah, ketika mesin itu dihidupkan, puli ini kan berputar nih, maka fan belt akan berputar kan. Fan belt ini akan memutar semua yang ada di sini ya. Baik kompresor AC, power steering, water pump, alternator dan tensioner. Ini pasti semua kan akan berputar ya teman-teman ya. Nah, ini tuh semua pakai bearing ya. Di sini tuh ada bearing. Ya, kemudian di sini ada bearing. Di sini ada bearing. Nah, di sini ada bearing. Ya, kecuali dua ini ya teman-teman ya. Ini water pump dengan pompa power steering ini tidak menggunakan bearing. Biasanya dia menggunakan bos-bosan kuningan di dalam ya. Kalaupun ada bearing mungkin bearing khusus ya teman-teman ya. Tapi secara umum, kalau misalnya suara mesin itu tiba-tiba berubah, tidak biasanya kasar gitu ya, maka langkahnya teman-teman ya, untuk kita memastikan apakah betul suara kasar itu berasal dari eksternal mesin ya, dari luar mesin misalnya. Berarti kita melepas nih fan belt. Itu tahapannya dulu ya. Fan beltnya kita copot. Setelah fan beltnya copot, kita hidupkan mesinnya kembali teman-teman. Setelah mesinnya hidup, coba kita dengar suara yang tadi masih ada nggak yang kasar itu atau sudah hilang. Nah, seumpamanya suara kasar itu sudah tidak terdengar lagi, maka tugas selanjutnya teman-teman adalah memutar menggunakan jari kita secara manual. Satu-satu kita putar ya. Saya berikan contoh ya teman-teman ya. Misalnya nih ketemu sama namanya tensioner ya. Kayak gini, ini kan bearing tensioner nih. Nah, coba kita putar nih satu dulu. Ini gimana nih rasanya nih? Halus, kasar atau macet nih ya kan? Nah, jadi semua kita gituin ya. Termasuk ini si water pump ya. Termasuk si water pump ini kita juga harus putar. Nah, bunyinya kalau dari water pump itu dia ada ciri khasnya sendiri ya teman-teman ya. Jadi berbeda dengan bunyinya bearing. Ya, kalau bunyi bearing itu dia semacam agak kasarnya, tapi kasar seperti besi ketemu besi gitu kan, bisa bedain teman-teman ya. Tapi ketika itu bunyi dari water pump, maka ini akan seperti ngegerung gitu ya. Jadi makin digas makin kenceng teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pas muter gini sudah terasa di sini ada yang aneh terasa di jari kita nih, tek kayak gitu, terus udah gitu ini agak oblak otek gitu ya misalnya ya, ketak. Nah, sekalipun water pump ini belum bocor ya, jadi jangan tunggu bocor ya teman-teman ya. Kan di sini ada nih air buat pengontrol, kalau bocor water pumpnya kan di sini airnya keluar nih ya. Jadi sekalipun water pump ini belum bocor, tapi kalau dia di dalamnya sudah rontok, pasti di sini akan menimbulkan bunyi nih, krotok gitu. Ini yang membuat atau memicu terjadinya suara kasar pada engine teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya sudah ada gejala seperti itu ya,
putar udah agak bunyi, harusnya kan di sini agak padat dia dan tidak boleh ada terasa apapun kalau ini masih bagus ya. Nah kita kan ini konteksnya untuk memastikan si water pump kan apakah masih bagus atau tidak. Nah kalau teman-teman masih belum yakin juga, kita bisa melepas. Ini tidak terlalu sulit bukanya, hanya melepas pakai kunci sok ya, beberapa baut di sini. Kita untuk memastikan dan kita nanti balik lihat di kondisi di belakang sini, apalagi kadang-kadang dia berkarat nih teman-teman. Nah jadi kalau misalnya dilepas di bawah tuh lebih bagus, kita lebih gampang muternya ya, dan juga kita bisa menempelkan ke kuping atau teman-teman bisa menggunakan selang ya, tempel ke sini, panjangin selang, taruh di kuping kita sambil kita putar. Seperti itu teman-teman ya. Nah jadi kalau teman-teman mau menganalisa ya caranya, yaitu kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, fan beltnya kita lepas dan kita hidupkan, jangan lama-lama ya teman-teman ya. 1 menit udah kelamaan, 30 detik cukup lah. Kalau suaranya hilang kita cari satu-satu ya. Kalau ternyata bukan dari water pump ya berarti di antara salah satu, bisa juga bearing tensioner, bisa juga dari bearing alternator atau bearing puli pada kompresor AC. Nah jadi kalau misalnya teman-teman sudah positif ya, betul nih memang water pumpnya saya nih yang bermasalah gitu ya, atau mungkin bengkel juga bilang begitu ya. Misalnya teman-teman mau coba sendiri silakan, analisa sendiri boleh. Kalau ngerti basic otomotif, punya kunci-kunci, nggak ada salahnya kita cek sendiri ya. Yang penting teorinya kita paham. Saat di bengkel juga begitu, kalau misalnya bengkel sudah mengatakan iya bang bener nih si water pumpnya jebol. Nah teman-teman misalnya kalau untuk yang solar seperti ini, untuk diesel itu harga orinya lumayan mahal ya teman-teman ya, sekitar 1,7 lah kalau yang original Toyota gini ya, bahkan mungkin bisa lebih. Tapi kalau yang Aisin itu sekitar 600 ribuan ya. Jadi untuk perbandingan harga aja, pakai Aisin juga udah cukup bagus kok teman-teman ya kan. Cuman memang beda kualitas aja. Kalau ini bisa pakai 5 tahun, mungkin Aisin mungkin 2 atau 3 tahun lah, kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, jadi video kali ini saya hanya sedikit memberi penjelasan bagaimana kita menganalisa ya. Kalau memang water pump di mobil kita bermasalah, teman-teman jangan menunda ya, segeralah diganti walaupun belum bocor. Karena kalau dia sudah mulai bunyi berarti di dalam kan sudah mulai rontok. Lama-lama ini tambah oblak, akhirnya merusak si karet seal di sini. Akhirnya ternyata jadi bocor, dan bocornya bukan dari sini malah. Ya, bukan dari sini, malah bisa dari sini. Karena ini lama-lama kan goyang dia. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, ini aja sedikit saya berbagi informasi buat teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya teman-teman ya. Hanya saya memberikan penjelasan saja buat teman-teman yang ingin tahu. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam sukses dari saya Rayu di channel. Thank you teman-teman. God bless you. Bye.